Pernahkah kalian terpikir betapa banyak kehidupan yang tersembunyi di balik hamparan padi? Sawah yang terlihat sederhana ternyata adalah sebuah ekosistem yang sangat kompleks dan menakjubkan. Yuk kita eksplorasi bersama. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua, ekosistem alami, contohnya hutan, padang rumput, dan gurun. Sedangkan ekosistem buatan, contohnya sawah, bendungan, dan perkebunan. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan ekosistem buatan yang dibuat manusia untuk keperluan pertanian. Ekosistem ini memiliki bentuk keanekaragaman fauna yang tinggi. Terdapat berbagai komponen biotik dan komponen abiotik di ekosistem sawah. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong sebagai makhluk hidup. Komponen biotik dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan perannya yang meliputi produsen atau tumbuhan, konsumen atau pemangsa, dan dekomposer atau pembusuk. Komponen biotik sawah sangat beragam. Serangga seperti capung, kupu-kupu, dan belalang, lalu ada juga burung seperti burung pipit dan burung bangau. Tidak lupa hewan kecil seperti katak, ikan-ikan kecil, yuyu, dan bekicot. Selain itu, terdapat juga kadal dan ular yang masing-masing dari hewan tersebut berperan penting dalam terjadinya rantai makanan. Selain hewan di sawah, juga terdapat beberapa tanaman seperti singkong, cabai, tomat, pohon pisang, dan enceng gondok, namun secara keseluruhan didominasi oleh tanaman padi. Selain makhluk hidup, faktor fisik seperti air, tanah, dan sinar matahari juga sangat penting bagi ekosistem sawah. Air digunakan tanaman untuk tumbuh, sementara tanah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan dan sinar matahari membantu pertumbuhan tanaman. Faktor fisik tersebut merupakan komponen abiotik. Komponen abiotik dapat dimaknai sebagai lingkungan di sekitar ekosistem atau makhluk yang tergolong tidak hidup. Di sawah yang subur ini, terdapat kehidupan yang saling bergantung satu sama lain atau biasa disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki oleh tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua. Terdiri atas hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga atau konsumen primer sekunder. Terdiri atas hewan-hewan karnivora dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian energi akan hilang. Rantai makanan dimulai dari padi. Sebagai produsen, padi memanfaatkan sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri dan makhluk lain.
Kemudian belalang datang sebagai konsumen pertama. Mereka memakan daun padi untuk mendapatkan energi. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak memakan belalang untuk memenuhi kebutuhan energinya. Katak berperan sebagai konsumen kedua. Ular adalah konsumen puncak yang memangsa katak. Ular menjaga ekosistem tetap seimbang dengan mengontrol populasi katak. Ketika makhluk hidup mati, mereka tidak sia-sia. Bakteri sebagai dekomposer akan menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup. Nutrisi yang dihasilkan kembali ke tanah, menjadi makanan bagi padi dan tanaman lainnya. Ketika rantai makanan terganggu, ekosistem akan mengalami perubahan yang signifikan. Ketidakseimbangan dalam interaksi antara produsen, konsumen, dan predator dapat menyebabkan ledakan populasi pada satu spesies, seperti belalang yang menyerang padi secara invasif. Berikut merupakan kerusakan dari ekosistem sawah. Serangan hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Timur hingga kini masih terjadi. Hama ini menyerang lahan pertanian warga. Aduh Tuhan Allah. Inilah video amatir yang direkam warga kala koloni besar belalang kembara atau Locusta migratoria secara sporadis menyerang padi di persawahan warga desa Komba Pari, Kecamatan Katalahamulingu atau Kahali. Serangan hama belalang ini sejatinya sudah terjadi sejak bulan April tahun 2020 lalu. Namun di musim penghujan seperti saat ini, hama belalang justru kian menjadi-jadi dan lahan pertanian pangan milik warga di sawah dan ladang menjadi sasaran serangga yang memiliki daya jelajah tinggi itu. Belalang, kalau Bapak lihat, sudah berapa lama di sini? Sudah lama. Sudah lama. Sudah bisa berapa lama? Ini musim kemarau dulu waktu masih ada di sebelah sana habis. Sebelah sana itu di mana? Di Myanmar. Jagung kan? Jagung padi. Tuhan bilang apa kita tidak tahu, kita tinggal menunggu. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyebutkan data sementara lahan yang menjadi korban amukan belalang kembara itu mencapai lebih dari 250 hektar. Upaya untuk memerangi hama ini terus dilakukan warga dan juga petugas yang bergabung dalam Brigade Pembasmi Belalang. Sampai dengan saat ini sudah di 22 kecamatan ini sudah belalang sudah ada. Ya. Ada beberapa tempat, beberapa kecamatan yang memang padi atau jagung petani itu sudah habis. Ya. Kemudian beberapa kecamatan lain juga ada yang baru mulai rencana tanam bibit, sudah hanya dipending dulu, ditunggu. Ya. Memang kita dari penanganan teknis itu dari dinas sudah kita optimalkan itu tugasnya brigade kita di masing-masing desa untuk pemberantasan hama belalang dengan menggunakan pestisida. Adapun saat menyerang sasarannya, koloni belalang dalam jumlah besar akan mendatangi dan sekejap merusakkan atau menghabiskan tanaman pangan warga. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodo, tim iNews melaporkan. Ekosistem sawah tidak hanya menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna yang membantu pengendalian hama secara alami. Sawah berperan penting dalam siklus air, mencegah banjir, menyimpan air tanah, dan menyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, sawah mendukung ekonomi masyarakat, menjadi sumber penghasilan petani, dan memiliki potensi sebagai tempat wisata edukasi yang memperkenalkan budaya agraris. Sawah bukan sekedar lahan,
tetapi jantung kehidupan yang menghubungkan manusia dan alam. Dengan menjaganya, kita melestarikan keberagaman, keseimbangan, dan masa depan generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga ekosistem sawah agar tetap terawat dan bermanfaat bagi kehidupan.